menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu berterima kasih. Semua dihadap berdiri. Isi materinya adalah membaca surat Al-Ma'un dengan fasih, menulis surat Al-Ma'un, menghafal surat Al-Ma'un, dan kandungan surat Al-Ma'un. Perhatikan video berikut ini. Anak silakan diperhatikan videonya. Apakah susah? Itu sih darjat yang SMK harus mencari pelajaran penting juga. Kalau aku sih SMA nggak terlalu sulit, cuman konteksnya itu yang aneh-aneh. Iya sih. Kamu ada ulang? Aku kejar dong. Pelajaranku udah mau habis, aku juga habis pun. Maaf, nggak bisa minjemin. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nenek mulai tahu sedikit. Nenek belum di sana, habis pulang kerja kalau kita minta saja. Kamu nggak boleh itu sama orang tua. Kan kita bisa menolak baik-baik. Dalam Al-Ma'un ayat 1-3 menjelaskan bahwa kita tidak boleh menghina orang Islam. Jadi kamu sekarang harus maaf kalau itu. Iya, aku menyesal. Kamu minta maaf ya, Nek. Iya, Nak. Nenek apa-apa. Ini, Nek, aku ada uang sedikit buat Nenek. Makasih ya, Nak. Semoga amal ini dibalas oleh Allah. Amin. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan bangun memainkan orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi Paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita lihat tanah dan rumah ini kini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Julid, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh,
Udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya, ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Cepat, kasihan, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Ya, aku menyesal. Aku khilaf. Ini salah, aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan melahap bara api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dari video yang kalian lihat, kira-kira pesan apa yang disampaikan. Nanti kalian bisa mendiskusikannya dengan teman-teman pada lembar LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Dari video yang kalian, kira-kira itu pesannya apa? Diskusikan dengan kelompok kalian. Saya Bu Guru beri waktu 5 menit. Hasilnya diberi di
Sudah siap? Dari kelompok 1 bisa dibacakan hasil diskusinya. Coba dibaca dulu. Kita tidak boleh mengejek anak yatim. Kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Dari kelompok 2 coba dibaca. Kita harus menghargai sesama manusia. Kita tidak boleh mengambil hak anak yatim. Kelompok 3 dalam yang ini. Kita dianjurkan memberi bantuan orang miskin. Kita tidak boleh mengambil hak anak yatim. Dari kesimpulan video itu, kita dianjurkan untuk memberi makan orang miskin dan menyambungi anak yatim. Kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Kita akan membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dalam surat Al-Ma'un ayat pertama ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mandi, karena huruf yang sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Alif lam syamsiyah, karena huruf lam bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf lam sehingga dituliskan huruf lam bertasydid. Mentobi'in, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf dal yang berharokat asrof. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Mad alif li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam surat Al-Ma'un ayat kedua terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mentobi'in, karena huruf dal berharokat fathah berdiri. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alif lam syamsiyah, karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mad alif li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam surat Al-Ma'un ayat ketiga ini juga terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mentobi'in, karena lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Alif lam qamariyah, karena lam bertemu dengan huruf mim. Cara membaca lamnya adalah khilaf. Mad alif li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-4. Wawailul lil musallin. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4 ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mandi, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf wawu berharokat fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Idgham bila guna, karena domah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah tanpa
telah bertemu. Mad alif lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Maun ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam surat Al-Maun ayat kelima ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah. Untuk apa ya? Untuk pengulangan enggak? Untuk pengulangan enggak? Merasa ngundang dengan konektor tuh. Karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mantobi'in karena huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membaca mimnya adalah jelas. Irfa karena nun sukun bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya adalah sama dengan menemu. Mad alif lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Maun ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Dalam surat Al-Maun ayat ke-6 ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mantobi'in karena huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membaca huruf mimnya adalah jelas. Mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat. Mad alif lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Maun ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Dalam surat Al-Maun ayat ke-7 ini juga terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membaca huruf mimnya adalah jelas. Mantobi'in karena huruf ain berharokat doma bertemu dengan wawu berharokat sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alif lam komayah karena huruf lam bertemu dengan huruf mim. Cara membaca huruf lamnya adalah jelas. Mad alif lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Nah, sekarang mari kita lafalkan surat Al-Maun ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Itulah ini dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Dari materi yang sudah dijelaskan, apakah yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, marilah kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un dengan diawali bacaan taus. Alia, coba Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Beri tepuk tangan pada teman kita yang sudah berhasil. Untuk kelompok kedua siapa yang dari maju? Ya, akan silakan maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Beri tepuk tangan pada teman kita. Untuk perwakilan kelompok 3 silakan maju.
wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Sudah tepuk tangan pada teman kita. Jadi semuanya sudah bisa membaca dengan fasih dan benar ya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita menulis atau menyalin surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Nanti Bu Kodim bagikan LKPD-nya. Satu kelompok satu. Siapa yang menulis? Silakan. Disalin. Yes. Di sini berarti ini.
baca tujuh. Nulisnya sambil membaca. Silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan. Setelah kalian sudah bisa melafalkan dan menulis Al-Ma'un, marilah kita belajar cara menghafalkan surat Al-Ma'un. Perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang mari belajar surat Al-Ma'un dengan subtema menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat menghafal surat Al-Ma'un dengan benar. Anak-anak masih ingat tidak bagaimanakah cara menghafal ayat Al-Quran? Caranya sangat mudah, yaitu kalian dapat melafalkannya secara berulang-ulang, baik itu kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, atau surat demi surat, dan mendengarkan pelafalan orang lain secara berulang. Ingat ya, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz, membaca basmalah, dan setelah selesai kita membaca bacaan tasbih. Nah,
Sekarang mari kita hafalkan surat Al-Ma'un secara berbulan-bulan sampai kalian hafal. Perhatikan bacaan surat Al-Ma'un berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo untuk bagian kelima hafalkan surat Al-Ma'un. Setelah kalian memperhatikan cara menghafal surat Al-Ma'un, kalian sudah bisa ya. Jadi cara kita biar hafal surat Al-Ma'un kita dengan cara apa? Dibaca berulang-ulang, seperti dengan cara sering mendengarkan, nanti kita bisa lama-lama kita bisa hafal. Jadi dari kalian siapakah yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Boleh maju? Ayo siapa? Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya harus para teman kita yang sudah berdiri. Nomor 1, siapa yang berani maju? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Untuk nomor 2, siapa yang berani maju? Akan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Terima kasih. Nah, mari kita lanjutkan mempelajari memahami kandungan surat Al-Ma'un. Perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman Al-Sifat,
surat Al-Ma'un. Nah, pasti teman-teman sudah hafal ya dengan surat Al-Ma'un. Sebelum kita masuk kepada arti atau isi kandungan surat Al-Ma'un, yuk teman-teman silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah, sungguh merdu ya teman-teman bacaannya. Semoga kita semua juga bacaannya bisa seperti itu. Teman-teman semua, surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah atau yang bisa kita sebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un mempunyai arti barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nah teman-teman semua, ternyata di dalam surat Al-Ma'un ini Allah mengirimkan banyak sekali pesan untuk kita. Apa saja sih Bu pesannya? Yuk kita artikan ayat surat Al-Ma'un ini. Nah, di ayat pertama, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Apa maksud mendustakan agama? Sudah beragama Islam, sudah mengaku Islam, tapi ada loh orang yang masuk ke dalam kategori mendustakan agama. Siapakah orang itu? Nah, di ayat kedua Allah menginformasikan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim adalah teman-teman kita yang sudah tidak mempunyai orang tua, baik itu ayah maupun ibunya, yang orang tuanya sudah dipanggil lebih awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak yatim ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan menghardik? Menghardik ialah berkata kasar, mencela, membuli, menyakiti anak yatim. Itulah orang-orang yang termasuk ke dalam pendusta agama. Ia menghardik anak yatim, ia membuli anak yatim, ia tidak menyayangi dan juga tidak mencintai anak yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi dia berbuat semau dia berbuat sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan anak yatim. Itulah orang-orang yang masuk ke dalam kategori pendusta agama. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang yang seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'un ini agar kita tidak menghardik anak yatim dan juga tidak menjadi pendusta agama. Nah, selanjutnya orang-orang pendusta agama wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, ini juga termasuk ke dalam orang-orang pendusta agama. Seperti apa sih Bu contohnya?
seperti ya orang-orang yang membiarkan orang terdekatnya kelaparan. Ia tidak mau memberikan makanannya untuk orang yang kelaparan itu. Contohnya seperti misalnya kita punya tetangga kita belum makan dari pagi, ternyata ia tidak mempunyai makanan untuk ia makan, tetapi kita membiarkannya saja sampai ia kelaparan. Itu adalah termasuk orang-orang ke dalam pendusta agama. Atau misalnya ketika waktu kita di sekolah, di kelas, ada teman kita misalnya tidak membawa snack makanan, kita biarkan saja. Nah, alangkah baiknya kita berbagi makanan kita kepada dia. Itulah orang-orang yang tidak memberi makanan adalah kategori masuk ke dalam orang-orang pendusta agama. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang terdekat kita kelaparan, sedangkan kita terkadang kita makan saja tidak habis, kita buang makanan kita kan. Gak habis nih makanan kita buang seenaknya. Padahal di luar sana atau mungkin orang terdekat kita merasa kelaparan. Selanjutnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu ya teman-teman. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat atau orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam orang-orang pendusta agama, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya atau orang yang suka mengundur-mundur waktu sholat. Jadi misalnya sudah ada panggilan sholat, sudah terdengar azan, tapi dia masih saja mengundur-mundur waktu sholatnya. Tar dulu, baru azan. Tar dulu, baru jam 2 misalnya sholat duhur. Tar dulu, baru jam 2:30. Dia mengundur-mundur terus waktu sholatnya. Bahkan sampai ada yang sudah masuk lagi ke waktu sholat asar. Nah, inilah orang-orang yang masuk ke dalam pendusta agama, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jangan sampai teman-teman, alangkah baiknya ketika kita mendengar suara azan, kita langsung bergegas ambil air wudhu lalu kita sholat. Selanjutnya yaitu alladzina hum yura'un. Nah, inilah orang yang termasuk pendusta agama, orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu orang yang berbuat baik tapi ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini udah banyak sekali teman-teman. Terkadang mungkin orang-orang terdekat kita pun ada ya yang berbuat baik tapi ingin dilihat. Jadi kebaikannya ingin dilihat dengan kita, ingin dilihat dengan orang-orang sekitarnya. Dia berbuat baik, misalnya dia bersedekah, dia sholat, tapi dia itu semua dilakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang sekitarnya. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang seperti ini. Selanjutnya terakhir di ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ternyata surat Al-Ma'un yang diambil dari ayat terakhir Al-Ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, dan enggan memberikan bantuan dari barang-barang yang berguna. Jadi kita kalau ingin memberikan bantuan kepada orang lain, berikanlah bantuan yang layak. Jangan memberikan bantuan yang dengan barang-barang yang sudah tidak layak. Di rumah kita sudah tidak terpakai sama sekali, tidak bisa dipakai, kita kasih ke orang lain. Atau kita memberikan barang-barang yang sudah rusak, kita kasih ke orang lain. Nah, jangan sampai ya teman-teman. Jadi kita kalau mau memberikan bantuan terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita kasihnya, kita berikannya barang-barang yang memang masih layak pakai, barang-barang yang memang masih berguna, bukan barang-barang yang sudah tidak layak pakai yang tinggal buang ya teman-teman. Jadi kita belajar untuk saling berbagi dengan teman.
dengan teman-teman kita yang lainnya. Jadi sebenarnya kita punya harta, ternyata di sebagian harta kita itu ada milik atau hak orang lain. Jadi kita yuk sama-sama gencarlah berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan melihat dia mah kayaknya gak usah dikasih deh. Jangan seperti itu ya teman-teman. Yuk sama-sama kita sayangi anak yatim, kita sayangi anak yatim, kita cintai orang-orang yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan bantuan kita. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka melalaikan sholat, mengemudurkan waktu sholat, atau kita berbuat baik tapi ingin lihat orang lain. Allah sudah menjanjikan barang siapa yang mencintai anak yatim, bahkan sampai di dunianya dia menafkahi anak yatim, Allah sudah berjanji di akhirat kelak ia dengan Rasul Allah SAW akan seperti jari telunjuk, akan seperti jari telunjuk dan jari tengah yang sangat dempet teman-teman. Bayangkan saja, seperti jari telunjuk dan jari tengah itu sangat berdampingan sekali, bahkan menempel. Itu Allah sudah menjanjikan orang-orang yang mencintai anak yatim di akhirat dengan Rasulullah SAW akan seperti itu. Pasti teman-teman mau kan seperti itu? Yuk sama-sama kita mencintai anak yatim, kita rajinlah bersedekah. Walaupun itu hanya dengan makanan yang harganya tidak seberapa, tapi insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita semua. Baiklah teman-teman, mungkin itulah penjelasan makna dari surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan itu bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107, diturunkan di kota Mekah. Ya, surat Al-Ma'un itu termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turunkan Mekah dan Rasulullah itu sebelum waktu menerima surat Al-Ma'un itu beliau belum hijrah ke Madinah, makanya disebut surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un sendiri itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Jadi kita dianjurkan untuk membantu orang itu dengan barang-barang yang berguna, barang-barang yang masih bisa digunakan oleh orang lain. Sedangkan kandungan dari surat Al-Ma'un sendiri itu adalah apa? Kandungannya orang yang menghadik anak yatim. Menghadik anak yatim seperti tadi memakan harta anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Terus apa lagi? Sholat itu terus orang yang enggan memberi makan orang miskin, orang belum atau tidak mau membantu orang miskin, seperti ada pengemis minta kita tidak memberi, ada tetangga yang kelaparan kita tidak mau memberi. Terus yang ketiga, apalagi namanya orang yang lalai dalam salatnya, sholat kok lalai. Lalai itu maksudnya apa? Sholatnya tidak tepat waktu. Sudah dijelaskan ya, sudah sudah masuk waktunya sholat masih ditunda-tunda, nanti. Nah, itu termasuk orang yang lalai dalam salatnya. Terus yang ketiga, yang keempat apa? Orang yang berbuatnya itu apa? Dia suka pamer, memberi bantuan kepada lain sambil foto selfie biar orang lain tahu. Itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa saja kandungan dari surat Al-Ma'un itu? Sudah? Kalau sudah, nanti Bu Guru kasih tugas untuk mengerjakan soal. Ini surat Al-Ma'un sesudah surat apa? Tadi ya, sudah ya. Nanti dikerjakan di lembar jawaban ini, satu kelompok satu. Dikerjakan dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit.
Ini pertanyaan nomor 1 apa?
Demikian, apakah ada masih yang ada ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan mengevaluasi dari materi soal maun. Nanti kasih lembar tugas guru dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah bisa dikerjakan?
dari pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulan dari materi menyayangi anak yatim dalam Al-Maun apa tadi? Saya tahu kandungan dari surat Al-Maun tadi apa? Siapa yang tahu? Satu, tidak boleh menggaji anak yatim. Yang kedua, kita dianjurkan memberi makan orang miskin. Terus apalagi? Celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Terus kita tidak boleh berbuat riya. Jadi kita tidak boleh menjadi anak yatim. Tidak. Terus kita dianjurkan memberi makan orang miskin. Terus kita waktu sholat harus tepat waktu, jangan ditunda. Terus kalau kita mau berbuat baik, kita tidak boleh pamer, atau kata lain dengan berbuat dengan cara riya. Itu kesimpulan dari kandungan surat Al-Maun. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Dipimpin oleh Ketua Mas, silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Selamat siang guru. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.